Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya, Raffi Mulyana dengan NIM 06, kemudian yang kedua Zakia Makarim dengan NIM 90, dan terakhir adalah Ricci Aaron Kurniawan dengan NIM 111. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan materi berjudul Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Langsung aja kita ke pembahasannya. Baik, untuk yang pertama, saya akan jelaskan mengenai pengertian dari sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Nah, saya akan menjelaskan makna perkatanya. Yang pertama yaitu mengenai sistem. Jadi menurut Raymond, sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian yang kedua adalah informasi. Menurut Umar Hamali, informasi adalah semua hal yang diperlukan dalam proses pembuatan keputusan yang meliputi data, fakta, angka, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen. Menurut Kurniawan, manajemen diartikan sebagai proses tertentu yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai sumber daya manusia. Nah, menurut Hasibuan, sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh setiap individu. Sehingga dari pengertian tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa sistem informasi manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Nah, informasi yang disediakan tersebut merupakan berbagai informasi mengenai pegawai dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian dalam sistem informasi manajemen sumber daya manusia terdiri atas subsistem input, database, dan subsistem output. Cukup mengenai pengertian dari sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai konsep dari sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Nah, sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia seperti dalam perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprises Planning Resource atau ERP. Nah, secara keseluruhan, sistem dari ERP ini sendiri bertujuan untuk mengintegrasikan informasi yang berbeda dari aplikasi yang berbeda pula ke dalam satu basis data atau satu database yang bersifat universal. Kemudian untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Dari saya cukup, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu fungsi pokok manajemen sumber daya manusia. Ke dalam manajemen sumber daya manusia dalam arti makro diterapkan fungsi-fungsi manajemen dan fungsi-fungsi manajemen personalia, yaitu fungsi-fungsi operatif. Fungsi-fungsi manajemen biasanya meliputi planning, organizing, directing, dan controlling. Fungsi-fungsi operatif meliputi procurement dan separation. Tapi perbedaannya adalah fungsi-fungsi tersebut dilakukan bukan oleh para manajer seperti pada perusahaan-perusahaan swasta seperti biasa, tetapi oleh badan-badan pemerintah yang mengelola sumber-sumber daya manusia terdiri dari departemen-departemen seluruh instansi vertikalnya, badan perencanaan, lembaga-lembaga, non-departemen lainnya. Fungsi-fungsi manajemen dan fungsi operatif di atas sepenuhnya dapat dilakukan pada tingkat perusahaan dengan tingkat personel manajemen, tapi pada tingkat makro, fungsi-fungsi manajemen tersebut tidak semuanya dipakai. Baik, terdapat 4 fungsi sistem sumber daya manusia. Yang pertama yaitu staffing employment. Nah, fungsi ini terdiri dari 3 aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Sebenarnya para manajer bertanggung jawab untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia. Dengan semakin berkembangnya perusahaan, para manajer menjadi lebih tergantung pada departemen sumber daya manusia untuk mengumpulkan informasi mengenai komposisi dan keterampilan kerja saat ini. Nah, yang kedua ada perform evaluation. Sumber daya manusia merupakan tanggung jawab departemen sumber daya manusia dan para manajer. Para manajer menanggung jawab utama untuk mengevaluasi bawahannya, dan departemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk penilaian kinerja yang efektif dan memastikan bahwa penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh seluruh bagian perusahaan.
Yang ketiga ada kompensasi. Dalam hal kompensasi atau reward dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara Departemen Sumber Daya Manusia dengan para manajer. Para manajer bertanggung jawab dalam hal kenaikan gaji, sedangkan Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan struktur gaji yang baik. Sistem kompensasi yang memerlukan keseimbangan antara pembayaran dan manfaat yang diberikan kepada tenaga kerja. Yang keempat, yang terakhir, yaitu Training and Development Department. Sumber daya manusia bertanggung jawab untuk membantu para manajer menjadi pelatih dan penasehat yang baik bagi bawahannya, menciptakan program pelatihan dan pengembangan yang efektif baik bagi karyawan baru maupun yang sudah ada. Terlibat dalam program pelatihan dan pengembangan tersebut, memperkirakan kebutuhan perusahaan akan program pelatihan dan pengembangan serta mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan pengembangan. Tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia dalam hal ini menyangkut masalah pemutusan hubungan kerja. Tanggung jawab ini membantu rekrutisasi perusahaan dan memberikan solusi terhadap konflik yang terjadi dalam perusahaan. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah manfaat sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia dirancang untuk membantu para manajer membuat keputusan-keputusan yang lebih efektif. Sebagai alat penilai suplai sumber daya manusia, sistem informasi sumber daya manusia memungkinkan perusahaan menyimpan data persediaan tenaga ahli atau skill inventory dan persediaan manajemen atau manajemen inventory dalam cara paling sesuai dengan kebutuhan perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Beberapa manfaat dari sistem informasi manajemen sumber daya manusia antara lain, yang pertama dapat mempermudah manajemen dalam memperoleh informasi sumber daya manusia. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi para tingkat manajemen untuk mengambil keputusan dengan cepat dan juga dapat membantu memantau kinerja dari setiap karyawan. Yang ketiga, mempercepat fungsi Departemen Sumber Daya Manusia dalam melakukan kegiatannya. Yang keempat, menggambarkan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik atau kelas-kelas pekerjaan yang mempunyai tingkat perputaran, pemecatan, ketidakhadiran, kinerja, dan masalah yang tinggi yang melebihi kadar normal. Dan yang kelima, memeriksa kapabilitas karyawan-karyawan saat ini guna mengisi kekosongan yang diproyeksikan di dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah hubungan antara teknologi dan sumber daya manusia. Hubungan antara teknologi dan sumber daya manusia sangat erat kaitannya. Dengan berkembangnya teknologi, maka akan mengefisienkan tenaga manusia dalam proses operasi suatu perusahaan. Dalam hal ini harus ada sinkronasi antara tenaga kerja manusia dengan perkembangan teknologi supaya peran tenaga manusia tidak tergantikan oleh tenaga yang ada atau teknologi yang ada. Melihat hal ini, harus adanya peningkatan kualitas karyawan dalam bekerja agar sumber daya manusia atau tenaga kerja tidak tergantikan oleh teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Pengelolaan sumber daya manusia yang tepat menjadi bagian yang sangat penting, karena apabila proses rekrutan tenaga kerja dilakukan dengan tidak tepat, maka di kemudian hari akan menjadi masalah tersendiri bagi perusahaan tersebut. Menurut Alicia Bana, dalam teknologi telah dikenal oleh manusia sejak jutaan tahun yang lalu, karena dorongan untuk hidup yang lebih nyaman, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Pengertian teknologi sendiri merupakan cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, dan atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis,
Sistem kerja robotis telah mengalihfungsikan tenaga otot manusia dengan pembesaran dan percepatan yang luar biasa. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi berjalan beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap perubahan yang diciptakan berupaya untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan dalam melakukan aktivitas, terlebih dalam bidang teknologi. Masyarakat kini sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh perubahan yang telah dihasilkan dalam perkembangan teknologi. Akan tetapi, meskipun pada mulanya teknologi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi masyarakat, namun di sisi lain, teknologi juga bisa atau memungkinkan untuk digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif.